Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tayangan Rawat Ruat Podcast bersama saya dan Bunda Mayang Sari. Sehat selalu buat kalian semua yang selalu setia mengikuti banyaknya tayangan di channel kami. Terima kasih dengan subscribe-nya. Buat yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol like, isi komen, dan share channel ini ke siapapun di luaran sana. Terima kasih. Di liputan kali ini, Rawat Ruat Podcast memberikan sebuah tayangan tentang tema Satrio Piningit. Baiklah, pertanyaan pertama Bunda terkait Satrio Piningit. Benarkah Satrio Piningit itu ada, Bunda? Mohon penjelasannya, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat saudara-saudaraku yang telah melihat dan menikmati di konten Mayang Channel, yang mana kita selalu memberikan penjelasan dengan paparan menurut dan sesuai dengan kemampuan kami atau diri saya pribadi atas nama Mayang Sari. Nah, itu. Jadi kita bahas di sini sekarang masalah Satrio Piningit. Ada pertanyaan, bagaimana dengan Satrio Piningit itu sendiri? Ada pertanyaan, apa sih sebenarnya dengan cerita Satrio Piningit? Ada juga yang kepingin memahami lebih jauh dan lebih dalam, walaupun sudah ngerti sebetul-betulnya Satrio Piningit. Karena sekarang ini sudah kemana-mana bahasa Satrio Piningit itu ada. Kemana-mana sering dibicarakan dan dibahas. Kalau ditanyakan kembali keberadaannya Satrio Piningit itu bagaimana? Yang kita jawab, Satrio Piningit itu keberadaannya itu benar adanya. Iya. Dan tidak bisa diganggu-gugat tentang cerita Satrio Piningit tadi. Atau yang kata orang, Satrio Piningit akan muncul atau sebagai Imam Mahdi. Itu benar adanya. Pasti. Tidak tahu tapi kapan waktunya. Tapi saya yakin janji yang Allah berikan, janji Tuhan, itu saya yakin bahwa ini akan muncul. Kalau ditanya keberadaannya Satrio Piningit itu sebetulnya di mana? Oh, namanya aja sekarang masih Satrio Piningit. Kalau sudah ada berarti bukan dipingit lagi, sudah. Beda artinya. Gitu. Kalau sekarang ini yang masih dipingit, diceritalah Satrio Piningit. Dipingit oleh sistem, dipingit oleh kasepuhan, dipingit oleh pini sepuh. Berkaitan dengan keyakinan kita, ini adalah benar-benar utusan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai umat manusia yang ada di bumi ini. Kenapa kita bilang janji Tuhan, janji Allah? Karena ini tertulis juga di dalam Alkitab atau kitab suci tentang keberadaan ini semua. Kalau dibilang sekarang, ini maaf saudaraku, maaf sekali, mungkin saya khilaf dan salah cara bertutur kata, tapi inilah yang didapatkan oleh Mayang dalam sekolah dan perjalanan dididik orang tua, bahwa yang ceritanya Satrio Piningit ini masih belum muncul. Nah, kalau muncul, yang jelas dia akan menata
semua itu akan ditata atas kuasa Tuhan lewat Dia. Semua sudah terpilih, tapi lagi dipilih lagi oleh Tuhan, itu mungkin. Di mana-mana menggaung, bergema tentang adanya Satrio Piningit. Dan sangat kental sekali dengan urusannya kita yang sekarang ini menjalankan kehidupan di dunia ini. Dari Dia menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan segala makhluk yang ada, dan juga menyelamatkan alam semesta kembali. Ingat akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam keyakinan kami ini, Allah Sang Maha Pencipta. Jadi kalau kita bicara Satrio Peningit ini sudah tidak asing lagi, tapi nanti akan benar adanya, tapi kapan kita tidak tahu. Hanya waktu yang bisa menjawab, dan itu Tuhan yang menentukan. Tapi pasti jawabannya itu adalah ada. Di mana? Nah, itu yang menjadi misteri, rahasia ilahi. Itu Allah yang istilahnya mengatur, bukan kita manusia. Ini maaf kalau ada yang sekarang ini mengakui diri sebagai Satrio Peningit, ya mungkin benar, artinya dalam maksud yang lain. Tapi kalau yang dimaksud Satrio Piningit atau Satrio Pinandito, itu kayaknya masih terlalu dini. Sosok ini sudah difahamkan oleh orang tua, seperti halnya kalau di dalam pewayangan, dalam tata cara sebelum kita menganut tatanan yang ada di kitab suci Al-Quran. Ada sebuah cerita, figur ini seperti Wisanggeni. Nah itu, ya ditunggu, tapi nanti ketika muncul memang mengerikan. Disebut mengerikan, dia tidak mau untuk berbuat seperti apa yang telah dilakukan oleh umat manusia, yang bisa melakukan banyak hal dengan berbagai cara, dengan tujuan baik itu pribadi atau golongan. Dia tidak. Jadi adil seadil-adilnya, benar sebenar-benarnya, menuntun dari keburukan menuju kebaikan. Itu salah satu nanti tugas daripada Satrio Peningit. Sebelum menata semuanya, bahkan menata dunia, nah dia mungkin saat ini lagi dalam proses penggodokan. Kapan akan keluar, kita berdoa kepada Tuhan kita, mudah-mudahan keberadaannya cepat muncul karena ridho Allah. Karena kita berharap ketika ini muncul akan ada perubahan dari kondisi segala macam hal yang ada di dunia ini. Jangankan cerita nata negara, beliau ini pun nanti akan menata dunia. Nah ini, mudah-mudahan ini terjadi, kita masih bisa melihat, masih kita bisa merasakan, masih kita sempat untuk kemunculan beliau. Karena ini semuanya rahasia Allah, yang tahu hanya Allah. Bagaimana ceritanya ini, itu semuanya skenario daripada Allah. Tapi di sini yang lebih ceritanya itu lebih asik atau gayeng, karena sosok Satrio Peningit ini
dikaitkan juga dengan contoh bondo lumekso, yang artinya saat ini itu aset-aset. Yang di kita ini ada aset peninggalan yang mana dulu mungkin dan bukan mungkin. Ini semua terjadi karena Allah, dari Allah, gitu. Dan saat ini masih belum terrealisasi, hanya Tuhan yang tahu kapan itu waktunya, kapan itu saatnya. Adapun sampai ke sana kemari itu kan atas nama yang menerima di era saat ini. Seperti dinasti, ya toh, di dalam dinasti ada siapa saja? Ya jelas ada raja-raja di dalamnya. Nah, setelah raja-raja itu ada siapa? Ya setelah raja-raja masanya dinasti beralih menjadi republik, ya kita tahu sendiri. Sekarang itu dari dinasti dilimpahkan kepada siapa? Dari 9 kesultanan, 9 kesepuhan, atau kerajaan yang membawai beribu-ribu kerajaan kecil, diserahkan kepada satu nama. Mungkin bukan asing lagi, karena nama ini adalah pendiri negara Republik Indonesia. Selanjutnya Bunda, pertanyaan kedua terkait gender. Satrio Piningit ini laki-laki atau perempuan sih Bunda? Dan apa kaitannya Satrio Piningit dengan harta amanah Nusantara? Mohon penjelasannya Bunda. Mengenai yang dipertanyakan bahwa Satrio Piningit itu apakah laki-laki atau perempuan? Identiknya bagaimana? Nah, kita kembalikan lagi. Tak ubahnya ini. Loh, kalau orang bisa mengira itu bisa laki-laki karena diucapkan satrio. Tapi ada kemungkinan mungkin ini jatuhnya kepada perempuan. Tapi Allahu a'lam. Semestinya ini nanti kalau kita pikir secara logika, mungkin kita berdoa bahwa Satrio Piningit ini laki-laki lah sebagai imam kok. Kalau mungkin ada perempuan, ya mungkin nanti apanya lah. Pasti dalam kesendirian mungkin Tuhan akan mengirimkan seperti sejarahnya diciptakan Adam kemudian dengan Hawa. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan apa kaitannya dengan amanah, ya jelas berkaitan sekali. Karena amanah itu banyak diartikan dengan bermacam-macam. Yang namanya amanah itu sebetul-betulnya sesuatu yang harus diamanahkan. Artinya segala sesuatu yang harus terjaga, baik itu kerahasiaannya, baik keberadaannya, kebenarannya. Itulah amanah. Jadi kalau dibilang amanah berarti tidak dikurangi, tidak dilebihi, tidak dibuat satu kebohongan atau dibuat rekayasa. Jadi yang namanya amanah seperti itu apa adanya, sebenar-benarnya. Ketika sesuatu yang ada kaitannya dengan titipan dan segala macam, pastilah muncul dengan bahasa amanah. Contoh, nih, kuamanahkan ini kepadamu, tolong dijaga, tolong dirawat. Ini juga beda. Ada juga cerita, bagaimana amanahmu? Bisa dijawab, masih tetap amanah. Artinya sesuai dengan komitmen saat dititipkan.
sesuai dengan apa yang diinginkan dari kesepakatan awal. Gitu. Tapi di sini nih amanah selalu dikaitkan dengan yang ceritanya harta titipan. Ya benar, karena yang berbau titipan yang harus dijaga, baik itu ilmu, harta benda, dan juga segalanya, itu pun juga amanah. Keluarga, rumah tangga, baik anak, istri, suami, dengan tanggung jawab masing-masing, itu juga amanah. Ketika ini disalahgunakan, tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka berdosa. Tidak amanah. Seperti itu. Jadi kalau satrio peningit dikaitkan dengan amanah, lah iyalah orang yang sangat 1000% amanah, bukan 100 kali amanah. Udah pilihan kok, terpilih kok. Yang jelas ya seperti itulah. Kalau tidak, bukan satrio peningit kan namanya. Itu. Apakah nanti mereka itu ada kelebihannya? Jelas. Orang sudah dipilih oleh Tuhan, SK-nya Tuhan, ya jelas. Kalau tidak kan ya bukan satrio peningit, kalau tidak ada apa-apanya. Jelas oleh Tuhan, oleh Allah, di produk berbeda dengan kita orang-orang biasa. Karena ini berbicara satu satrio peningit itu tadi. Jadi kaitannya itu urusannya seperti kita melakukan sesuatu, ketika kita tidak sesuai, menyeleweng, menyimpang daripada komitmen awal, perjanjian awal, kita sudah tidak amanah. Pun janji, kalau janji amanah, dia akan tetap setia atau mituhu, setia janji sesuai dengan amanahnya. Ketika tidak setia, ketika berkhianat, itu sudah tidak amanah. Seperti itu. Tapi nanti yang digadang-gadang oleh seluruh bangsa atau umat manusia yang ada di muka bumi itu, munculnya satrio peningit inilah yang bisa menyelaraskan, menyeimbangkan, dan menyelesaikan urusan-urusan kehidupan yang ada di dunia, yang mana itu banyak sekali daripada permasalahan yang kadang tidak bisa diselesaikan atau terselesaikan oleh manusia ini sendiri. Seperti itu. Jadi ya, kita mohon kepada Allah, berdoa bersama agar apa yang dicerita tentang satrio peningit itu cepat terwujud, dan memang karena ridho Allah ini cepat keluar supaya bisa menuntaskan tugas dan tanggung jawabnya sebagai satrio peningit. Nah, di dalam nama satrio peningit itu bukan sekedar nama, tapi di dalamnya ada sesuatu yang kemungkinan tanggung jawab dengan rahasianya masalah dunia. Untuk menyelamatkan apa isi dunia termasuk umat manusia. Seperti itu saudara-saudaraku. Melihat kondisi perekonomian sosial dari beberapa negara di dunia ini setelah COVID, kemarin banyak hal yang amburadul, Bunda. Bahkan terbilang ada beberapa negara menjadi bangkrut. Bahkan konflik perang antar negara mulai banyak yang muncul, Bunda. Pendapat Bunda tentang kehadiran satrio peningit ke depannya nanti, apa yang nanti akan ditimbulkan, Bunda, untuk kelangsungan Indonesia dan bumi secara garis besar? Mohon penjelasannya, Bunda. Jadi sekarang kita hanya bisa berdoa agar Tuhan yang Maha Kuasa,
atau Gusti Allah itu segera memang menurunkan yang namanya Satrio Peningit. Karena kondisi dan keadaan kami ini sekarang sudah seperti ini dan sangat memprihatinkan. Dari segala hal, segala aspek yang ada dalam kehidupan kita di dunia ini sudah mulai tidak nyaman. Dari keterpurukan jiwa, keterpurukan perekonomian, keterpurukan mental, ini perlu untuk hadirnya satu atau seorang penyelamat yang disebut Satrio Peningit tadi. Jadi segala macam hal yang sudah dipersiapkan oleh Allah, oleh Tuhan kita, oleh sepuh dan bini sepuh kita, tentang figur dan sosok Satrio Peningit ini yang akan nanti menjawab dan menyelesaikan solusi kehidupan kita di dunia ini. Ya, kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena sekarang tidak ada yang bisa kita perbuat selain kembali kepada yang Maha Kuasa. Jadi memang benar adanya, apabila Satrio Peningit ini yang sudah dipersiapkan, maka nanti akan ada kejadian. Satu, sebelum beliau keluar jelas apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dipertanggungjawabkan itu dipersiapkan. Kalau ini permasalahannya dengan aset atau bondo lumekso, ini jelas harus ada yang bergerak untuk menyongsong keluarnya Satrio Peningit ini. Jadi satu aja. Maka Satrio Peningit akan muncul membawa segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita umat manusia ini. Tapi satu hal harus satu. Kalau tidak, apa nanti bekalnya? Walaupun sudah Tuhan persiapkan, tapi segala sesuatu itu memang harus dipersiapkan lebih dulu. Oke, dikatakan aset yang berbentuk uang, harta, dan benda itu bukan Tuhan. Ya, ingat. Tapi segala macam urusan untuk melakukan urusan di dunia ini membutuhkan sarana yang berupa harta benda yang termasuk juga uang. Seperti itu. Maka karena kita sekarang ini sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, yang bisa kita hanya bermohon kepada Tuhan, kepada Allah agar sesegera mungkin ini bisa terjadi. Kami selaku pesuruh-pesuruh daripada orang-orang tua semampu dan sebisa mungkin untuk mempersiapkan ketika ini akan terjadi. Karena ini urusannya Satrio Peningit, pasti kaitannya dengan M1. Urusannya M1. Yalah terjadi segala macam karena semuanya itu sudah ada. Itu sebelum tahun-tahun ini sudah dahulu kala. Contoh ini, urusannya apa sih? Bekal untuk seluruh dunia manusia yang hidup di muka bumi pasti dibutuhkan itu sarana prasarana yang berupa harta benda yang tersebut di dalam kefahaman kita itu bondo lumekso atau aset titipan dari Gusti Allah sampai kepada beliau yang dipercaya, ialah Syekh Wali yang ke-10 yang juga dibilang orang wali kutub atau wali tutup wali yang ke-10, karena kita sebelumnya itu mengenal wali hanya 9 wali seperti itu. Jadi ini urusan Tuhan, murni urusan kita dengan yang Maha Kuasa. Tentang siapa nanti sosok yang akan muncul sebagai Satrio Peningit, kita harus siap untuk menyambutnya, kita harus siap untuk menyongsong di eranya. Karena ini urusannya pasti urusannya Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun sarana dan prasarananya itu juga sudah disiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya kita itu mengawal, mengiringi,
Bagaimana ketika ini nanti terjadi, semuanya itu bisa terlaksana sesuai keinginan orang tua. Tetap kembali kepada Tuhan. Jadi kalau dibilang aset yang ada itu di dalam bank atau di luar bank, itu kembali kepada Tuhan. Karena ini sudah ada sebelum kita ini ada. Mungkin sudah pernah mendengar cerita bahwa semuanya kembali kepada yang satu, menuju angkasa, angka satu Tuhan. Seperti itu. Ya, kaitannya tadi sangat kental dengan White Spiritual Wonder Boy. Nah, itu tentang adanya modal-modal punya leluhur yang dari Allah tadi, yang ada di seluruh dunia, yang ada di bank-bank seluruh dunia, mengacu kepada satu kuncinya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita, kita masih menyempati, kita bisa merasakan dan melihat tentang ini semua. Hanya itu yang bisa kita lakukan, karena ini semua urusannya dengan Tuhan. Dan semua difahamkan oleh orang tua, karena sudah ada panduannya kepada kami selaku pekerja untuk melaksanakan semua titah yang ada. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati ini semua, mudah-mudahan Allah memberi ridho ini semua. Maka yang digadang dari orang yang sangat paham dan tidak paham, nanti akan bisa memahami sesuai dengan apa yang sebenar-benarnya, dengan apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka-mereka yang notabene sudah punya dan tahu akan tugas masing-masing. Jadi untuk saat ini kita diam, berdoa, walaupun kita istilahnya memahami, mengerti sesuatu, tetap kita kembali kepada Tuhan. Seperti itu saudara-saudaraku. Perlu dicatat sekali lagi, Mayang Channel melalui Mayang Foundation tidak pernah terkait dengan lembaga manapun terkait aset amanah dinasti Nusantara, tidak pernah melakukan rekrutmen anggota baru, tidak pernah melakukan penggalangan dana dalam bentuk apapun, tidak pernah melakukan acara ritual atau serupa lainnya. Kami memiliki sistem dengan program kerja di real sektor yang dijalankan secara mandiri terkait pendanaan. Tujuan Mayang Channel ini dibuat sebatas sebagai bentuk pelurusan, penegasan, informasi, serta hiburan konten semata terkait harta amanah dinasti Nusantara, agar tidak timbul lagi beragam modus penipuan mengaitkan akan harta amanah yang banyak menimbulkan korban di luaran. Ingat dan hati-hati, tidak ada cara pintas menuju kaya. Bekerja sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah solusi yang sebenarnya.